Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asratil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Haji Muhammad Shaheh Ali, dan yang saya hormati sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Haji Muhammad, dan yang saya hormati pengurus PKM Masjid Jami Al-Istiqomah, dan yang saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh, para jamaah sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, tajim, serta mahabbah saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Salawat berserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang masih terus mencoba istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan sahabatul uzma, sahabat yang kita dapatkan di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim subuh ahad Masjid Jami Al-Istiqomah, untuk pertemuan bulanan dengan guru kita Ustadz Haji Muhammad Shaheh Ali, mungkin di sini terakhir di minggu ini. Dan insya Allah di minggu depan masih ada pertemuan bulanan dengan guru kita Ustadz Ahmad Fauzan, dan itu pun nanti yang terakhir. Nah, itulah sedikit informasi yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita buka ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat Allah mudahkan kita untuk ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya akrama khalqi mali man aludu bihi siwaka ila hulul hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ولن يضيق الرسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى
يا نفس لا تبلة من جلة عجمت إن الكبائر في كفرانك اللامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama kita hormati guru kita Ustaz Muhammad, yang kita hormati pengurus pengajian, Bapak Syukur, para jamaah sholat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita dan sekaligus mengkhatamkan dari kitab Tafsir Yasin karya Syekh Mamizadah, yang mudah-mudahan setelah kita mengkhatamkan kitab ini, kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, kemudian tambah yakin tentang apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Al-Fadhil Asri Mu'alif Hadil Kitab Syekh Mamizadah nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin sekalian, kita baca dulu ayat 77 sampai 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul insan, tidakkah manusia itu tahu anna khalaqnahu, bahwa kami, kata Allah, telah menciptakannya min nutfatin, dari nutfah, ya,
dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Maka kemudian dia menjadi khasimun mubin, musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita manusia ini, jangan memusuhi Allah, jangan memusuhi Rasulullah. Kemudian flashback, lihat ke belakang. Dulu kita itu dari apa? Kita ini semua dari nutfah, dari air mani. Disebutkan awal penciptaan kita, disebutkan bagaimana kita terjadinya dulu, supaya timbul dalam hati kita ini tidak memiliki sifat sombong, yang kesombongan kita itu sampai melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan ada orang yang sombong karena hartanya, karena jadi orang kaya, kemudian dia sombong, kemudian lupa siapa yang memberikan harta. Ada orang sombong karena keturunannya, lihat nih gua keturunan siapa. Ada orang yang sombong karena ilmunya banyak. Peribahasa itu bilang ilmunya sudul langit, dia saking tingginya ilmunya. Kemudian dia sombong dengan dan lain sebagainya. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian diingatkan, awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfah. Ketika kita diingatkan bahwa kita ini dari nutfah, kemudian timbul kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Nggak boleh sombong. Sababu nuzuli hadhil ayat, sebab dari turunnya ayat ini, Anna Ubay bin Khalaf khosoman Nabi alaihi salatu wassalam fil ba'si, bahwa ada yang namanya Ubay bin Ka'ab. Dia menyelisihi Nabi, memusuhi Nabi fil ba'si, dalam urusan kebangkitan. Pokoknya dia nggak percaya bahwa manusia ini ketika sudah mati, ketika sudah dikubur, ketika sudah jadi tulang belulang, ketika sudah jadi debu, bahkan sudah nggak ada bekasnya sama sekali, kemudian dia bilang pada Nabi, fa'atahu bi'admin balin wa huwa yaqtatahu wa yaqulu atara anna Allah yuhi hadza ba'da marama. Ubay bin Khalaf ini datang pada Nabi, kemudian sambil membawa tulang yang sudah rapuh, yang sudah lapuk itu tulang, dia bawa tulang lama, kemudian dihancurkan. Di hadapan Nabi dia bilang begini, apakah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menghidupkan tulang belulang ini yang sudah hancur? Apa bisa? Apa mungkin bisa dihidupkan ini? Jadi nggak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata, na'am. Jadi begitu Ubay bin Khalaf berkata pada Nabi, apa mungkin tulang belulang ini bisa dibangkitkan? Kemudian Nabi bilang iya. Wa yab'asuka wa yadurqana. Kemudian nanti kamu, kata Nabi, akan dibangkitkan juga dan akan dimasukkan ke neraka gara-gara tidak percaya dengan hari akhir.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam beberapa hadis Nabi itu disebutkan begitu, digandengkan antara beriman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Iman pada Allah, iman pada hari akhir. Ya. Dan bagi kita mempercayai, meyakini hari kebangkitan itu ya adalah salah satu daripada rukun iman. Kita ibadah, meninggalkan maksiat, kita hidup rukun, tidak bermusuhan, terus menjaga keimanan kita melalui sholat-sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Ini dalam rangka kita beriman kepada hari kebangkitan. Suatu saat ketika kita dibangkitkan nanti, kita dicap sebagai orang yang menjaga waktu-waktu sholat kita. Ya, kalau terekam itu semua catatan amal ibadah kita. Selama kita di masjid ini, itu catatan kebaikan jalan terus. Ya. Besok nih malam Selasa itu kan malam nisfu Sya'ban. Ya, sholat maghrib, ya, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian baca Yasin 3 kali, sholat isya berjamaah, kemudian kalau masih memungkinkan sholat sunat tasbih. Terus hidupkan malam nisfu Sya'ban itu, hidupkan dengan ibadah kepada Allah, dengan beramal saleh. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan malam ini, siapa yang punya hajat dikabulkan hajatnya, siapa yang minta ampun diampuni dosa-dosanya. Ya. Kecuali mereka yang musyrik dan bermusuhan. Itu salah satu cara bukti bahwa kita beriman kepada hari kebangkitan. Ya. Jadi orang kalau percaya pada hari kebangkitan itu ya tergambar dari kehidupannya, tergambar dari kesehariannya. Nanti kita bakal dibangkitkan. Jadi jangan macam-macam. Ya, dibangkitkan untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita ketika di dunia. Nah, Ubay bin Khalaf ini nggak percaya. Apa mungkin tulang yang sudah lama mati ini, bahkan sudah lapuk, nanti akan bisa hidup lagi menjadi manusia? Ya, kata Nabi, na'am wa yab'asuka wa yadkhulukan nar. Ya, kamu juga nanti akan dibangkitkan dan kamu nanti akan masuk neraka, kata Nabi begitu kepada saat siapa? Ubay bin Khalaf. Falamma sami'a Ubay bin Khalaf, maka ketika Ubay bin Khalaf mendengarkan hadzal kalam, ghadaba. Ketika Nabi jawab itu, Ubay bin Khalaf marah. Ya. Faqala bihaqqil Lata wal Uzza. Kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan bihaqqil Lata wal Uzza, dengan haknya Lata dan Uzza. Lata Uzza itu nama tuhannya orang si Ubay bin Khalaf itu. Ya. Lata, Uzza, Manat, Hubal yang terbuat dari patung-patung itu. Ya, mereka ada namanya itu patung. Ya, yang disembah. Apa kata Ubay bin Khalaf? Bihaqqil Lata wal Uzza la aqtulannak. Dengan hak Lata dan Uzza, aku akan membunuhmu. Ya. Kata Ubay bin Khalaf kepada Nabi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, la taqdir an taqtulani walakin ana aqtuluk insyaallah ta'ala wa aslamuka ilanna. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa membunuhku, aku yang akan membunuhmu, kemudian memasukkan kamu ke dalam api neraka. Ya. Summa marun Nabi alaihi salatu wassalam yauman. Kemudian Nabi jalan pada satu hari, fara'ahu yaghdubu bi nafsihi farasan. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam taqdim hadzal faras, faqala la arqab alaihi wa aqtula." Ya, ketika si Ubay bin Khalaf itu lagi naik kuda, ya,
Kemudian dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Nabi. Aku akan naik kuda ini, kemudian aku akan membunuhmu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, bal ana aqtuluk insyaallah ta'ala. Ya. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa membunuhku, aku yang nanti akan bisa membunuh. Famara Nabi alaihi salatu wassalam, famadha alaihi zamanun tawil, summa waqat ghazwat Uhud, faja'a Ubay bin Khalaf ma'jun di Makkah ila Uhud, fawaqafa ila muharabah wal muqatalah fa khalatul juddan, fasadafa Nabi alaihi salatu wassalam hinal muharabah Ubay bin Khalaf wa daraba unuqahu. Ya. Jadi ketika suatu saat Nabi sudah ngomong begitu, aku yang akan membunuhmu. Kemudian selang beberapa waktu lama kemudian, ya, di zamanin tawilin terjadilah yang namanya perang Uhud. Begitu terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf membawa pasukannya, kemudian berhadapan pasadapan Nabi, dia berhadapan dengan Nabi, ya, kemudian Nabi melukai lehernya. Nabi berhasil melukai leher Ubay bin Khalaf. Fajarada min unuki Ubay wasoha soihatan. Kemudian ketika lehernya terluka, sini ya, unuk itu leher, bagian belakang itu terluka. Kemudian si Ubay bin Khalaf ini teriak sekencang-kencangnya, fasoha soihatan, ya. Faqala aina zahaba an-nabi alaihi salatu wassalam wa qad darabani. Kemana itu perginya Nabi? Dan dia telah melukai aku. Wa kana Abu Sufyan yauma idzin amirul jund. Abu Sufyan pada saat itu yang menjadi panglima perang. Faqala lahu, dia berkata kepada Ubay bin Khalaf, ya Ubay bin Khalaf, bihaqqil Lata wal Uzza, dengan haknya Lata dan Uzza, ma'aftah ya faka la izzatan wala hamiyatan laka. Kenapa itu mulutmu itu terbuka? Ya, seperti tidak ada rasa hormat, seperti tidak ada rasa apa itu kalau di nggak gentle gitu. Ya baru luka begitu aja udah teriak-teriak. Lukanya kecil. Ya, kata Abu Sufyan seperti itu. Atatasihu misal baqar wasibian, kamu itu teriak seperti sapi yang lagi dipotong atau seperti anak kecil. Ya, idza la'iba ba'dhum ma'a ba'din, ketika mereka bermain dengan teman-temannya, wa daraba ahaduhum ahadan, kemudian teman itu memukul temannya. Jadi kayak anak kecil kamu ini, kata Abu Sufyan itu, panglima perang. Baru luka begitu aja kayak anak yang lagi main kemudian temannya melukainya. Ya. Faqala Ubay, ya Abu Sufyan. Ubay kemudian menjawab apa yang tadi Abu Sufyan katakan, la abki wa la asihu li syai'in minal jarahati. Aku ini enggak nangis. Aku ini bukan nangis atau tidak teriak karena luka di leherku ini. Ya, walakin qala Muhammad alaihi salatu wasalam, ilayya inni aqtuluka wa anta ala hadzal faras. Yang bikin aku teriak itu, suatu waktu Muhammad pernah mengatakan kepadaku, aku akan membunuhmu di atas kudamu ini. Jadi itu terngiang-ngiang. Ya, perkataan Nabi kepada Ubay bin Khalaf itu sampai dia ingat terus. Aduh, ini Muhammad pernah ngomong begini. Ya. Wa ana a'lam anna Muhammadan la yukadzibu abadan. Dan aku tahu bahwa Muhammad itu tidak pernah bohong. Ya. Ini bukan karena lukanya yang kecil, tapi dia ingat bahwa Nabi Muhammad pernah ngomong begitu. Ya. Bahwa dia akan membunuh Ubay bin Khalaf di atas kuda ini. Wa jami'u jarahati bi qalbi wa qad asartu bihi fa akhara al-amr mata min tilkal jarahati. Kemudian meskipun lukanya cuma sedikit, akhirnya Ubay bin Khalaf mati karena luka yang kecil itu. Ya.
Jadi mereka juga sebenarnya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Ya. Mereka tidak beriman kepada Nabi tidak semata-mata mereka mengakui bahwa Muhammad itu pembohong, tetapi mereka yakin sebenarnya bahwa Nabi Muhammad itu orang yang tidak pernah berkata bohong. Jadi sekali keluar lisan, ucapan dari lisan Nabi, itulah yang akan terjadi. Seperti ya terjadinya peristiwa Ubay bin Khalaf tadi. Ya. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah fi jawabihi, maka Allah menurunkan ayat ini menjawab dari pernyataan Ubay bin Khalaf, yakni amma ya'lamu hadzal kafir inna khalaqnahu min qatratin ma'in summa yukhasamu. Ya, diingatkan itu orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka diciptakan dari cipratan atau dari setetes air yang hina, yaitu dari nutfah, dari air. Bahkan semalai, kenapa tiba-tiba mereka yang diciptakan dari setetes air yang hina itu tiba-tiba memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Wa daraba lana masalan ay amran ajiban. Kemudian kami buat satu perumpamaan, ay amron ajiban, ay artinya amron ajiban, satu hal yang ajib, yang istimewa, ya, yang hebat. Wahya nabil qudrati an ihya'il mauta, yaitu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, tasbihan bi khalqihi, ya, menyerupai penciptaannya. Yusibuhu bil ajzi ama'an ajazau, jadi disifati mereka dengan lemahnya itu. Jadi lemah manusia ini, tidak ada kekuatan sama sekali dilihat dari penciptaannya. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika timbul dalam dari diri kita sifat, rasa, ingin untuk sombong, ya, terhadap apa yang kita miliki, maka ingatlah awal dari penciptaan kita supaya kita ini nggak sombong. Ya. Wa nasiya khalqahu, dan lupa tentang penciptaannya, ay khalaqnahu iyyahu, artinya kami ciptakan dia. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, orang-orang kafir berkata man yuhyil 'idham, siapa yang menghidupkan tulang belulang, wa hiya ramim, sedangkan tulang belulang itu sudah lapuk. Ya. Jadi orang-orang kafir itu sifatnya nih sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh logika. Kemudian dia melogikakan sesuatunya itu, salah satunya tadi, mana mungkin tulang itu bisa bangkit lagi menjadi manusia seutuhnya. Secara logika itu nggak bisa diterima. Sama ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi, mana mungkin ada orang yang pergi dari Mekah ke Palestina, yang pada saat itu ketika ditempuh 1 bulan pergi 1 bulan pulang waktunya, ya, karena waktu itu belum ada pesawat terbang dan lain sebagainya. Ya, kemudian tiba-tiba dia bercerita bahwa dia pernah melakukan, tadi malam telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit 1, 2, 3 sampai 7, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi, ya, turun lagi ke Palestina, kemudian balik lagi ke Mekah. Mana mungkin? Ini orang kafir. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mereka, maka mereka tidak percaya. Ya. Padahal kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkeinginan,
maka itu pasti terjadi. Ya. Sama dengan penciptaan manusia. Ya. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Jadi hidup dan mati manusia itu ya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum waktunya mati, ya nggak mati. Ya. Qul katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan ya Muhammad, yang menghidupkan tulang belulang itu adalah zat yang membuat pertama kali, dan dia adalah zat bikulli khalqin alim, maha mengetahui apa yang diciptakan. Ya. Sama ketika dulu kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa, kita ini tidak ada, kemudian diadakan. Yakni qul ya Muhammad li Ubay bin Khalaf, katakan ya Muhammad kepada Ubay bin Khalaf, yuhyil izama alladhi khalaqaha fibtidaiha, dihidupkan tulang belulang itu yang telah Allah ciptakan fibtidaiha, dari awal. Wa huwa alimun bikulli khalqin, dan dia maha mengetahui setiap apa yang diciptakan. Wa huwa al-khaliq, dialah al-khaliq alladzi khalaqa min qatrati ma'in suratan, dia ciptakan dari setetes air menjadi suratan, satu bentuk manusia. Afala yaqdiruna bi khalqiha minat turab, apakah mereka tidak mampu untuk bisa berpikir bahwa mereka diciptakan minat turab, dari tanah. Ya. Li'ana musawirin lam yusawiru minal ma' walakin yasuruna minat turab wa tin wa huwa qadirun ala kulli syai'in qadir. Jadi ada unsur air, ada unsur tanah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, diciptakan dari tanah. Ini yang membuat setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan untuk sujud. Apa kata setan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Tidak mungkin api sujud pada tanah, kata setan begitu. Ya. Nah, iblis fasajadu illa iblis, malaikat itu sujud pada Nabi Adam, semua makhluk sujud pada Nabi Adam ketika Allah perintahkan untuk sujud, kecuali iblis nggak mau sujud. Ya. Kenapa tidak mau sujud? Kenapa tidak mau tunduk? Karena melihat asal penciptaannya tadi. Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Iblis merasa lebih baik asal penciptaannya itu. Akhirnya nggak mau sujud, nggak mau patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita begitu. Ya. Kenapa nggak mau menerima nasihat dari sini, dari si itu dan lain sebagainya? Karena merasa bahwa kita ini lebih baik, kita ini lebih tinggi, kita ini lebih berilmu dan lain sebagainya. Jadi timbul sifat kesombongan. Ya. Dan kita diciptakan dari air. Ya, dari air. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah? Ya, kemudian menyebut penciptaannya itu ya, dari awal kita diciptakan dari air, kemudian
tumbuh ya 40 hari, 40 hari, 40 hari ya, dari setetes air kemudian menjadi segumpal daging ya, kemudian ditiupkan roh ya. Ini kan dalam Quran itu digambarkan supaya kita ini tidak lupa bahwa kita ini ada proses yang dulunya cuman setetes air kemudian sekarang menjadi manusia, supaya nggak sombong gitu ya. Alladzi ja'ala lakum minasyajil akhdari naron, yang telah menjadikan kalian minasyajil akhdari naron, dari pohon akhdar, pohon yang hijau itu, naron, api. Fa idza antum minhu tuqidun, kemudian dari pohon yang hijau itu kalian bisa mengeluarkan api. Ya, di sini disebutkan kalbarok wal ifar, seperti tanaman marok dan ifar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huma syajaratani fil bariyah yuqalu li ihdahuma al-marok wal ukhra al-ifar. Faman arada an yuqadan nar qata'a ghusnaini minhuma misal masawik wa huma akhdarani. Ya. Ada pohon yang namanya marok dan ifar. Jadi orang Arab itu kalau mau menghidupkan api, diambil 2 batang pohonan yang hijau itu, ya, kemudian yang satu ditaruh di bawah, yang satu di taruh di atas, kemudian menyalakan api. Ya kayak dulu zaman yang belum ada korek. Gimana itu cara menyalakan api? Ada yang pakai batu kan? Ada yang pakai batu, ada yang pakai kayu. Ya. Nah di sini di ayat ini dijelaskan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya dari pohon yang hijau, yang di dalamnya ada air, yang pohonnya itu basah, tetapi dari pohon yang basah itu bisa keluar api. Ya. Bahkan kalau kita lihat media sosial, kita lihat internet itu tayangan-tayangan, ya, bahwa di dasar laut itu ada gunung berapi yang aktif dan mengeluarkan api. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal di dunia kita ini api itu lawannya air, air itu lawannya api. Nggak mungkin air itu bisa menyatu dengan api. Tapi Allah dengan maha kuasanya itu bisa menciptakan sesuatu yang basah, yang isinya air, tetapi bisa keluar api dari situ. Ya. Jadi terus diberikan bukti-bukti nyata kepada kita sebagai hamba Allah, ya, terhadap kekuasaan Allah, sesuatu yang tidak mungkin secara logika, ya, tetapi mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mungkin ada gunung berapi yang keluar apinya, keluar asapnya di dasar lautan? Ternyata itu terjadi, ternyata itu mungkin. Ya. Jadi dalam kehidupan kita ini sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia, ya, tidak pernah mustahil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan sering ngomong, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu. Ya, Rasulullah ketika perang melawan orang-orang kafir, ya, di peperangan Badar, mana mungkin 300 orang itu bisa mengalahkan 3.000. Ya, nggak mungkin 300 pasukan itu bisa mengalahkan ribuan pasukan musuh. Kan nggak mungkin secara logika. Dari jumlah kuantitas, jumlah musuh itu lebih banyak daripada pasukan Nabi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak,
Ya, bisa kalah itu yang pasukannya ribuan itu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil menurut logika manusia, serahkan pada Allah. Ya Allah, menurut logika ini memang sesuatu yang tidak mungkin, tapi menurutmu karena kuasamu, ya, karena kehendakmu, biqudratika wa izzatika, dan kemuliaanmu, nggak mungkin sesuatu ini secara logika manusia itu terjadi, tetapi karena kuasamu pasti terjadi. Ya. Kemudian awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi biqadir, dengan maha kekuasaannya ala an yakhluqa mislahum. Dia juga menciptakan seperti mereka. Bala ya wa huwa al-khallaq. Dialah yang maha menciptakan, al-alim, maha mengetahui. Diberikan bukti lagi, lihat langit, 7 lapis langit Allah ciptakan. Lihat bumi, 7 lapis juga Allah ciptakan. Kita suruh melihat itu. Lihat tuh langit. Ada gak tiang langit? Gak ada. Tapi bisa berdiri dengan kekuasaan Allah. Lihat bumi yang kita pijak sekarang, 7 lapis bumi Allah ciptakan buat kita. Ya, kita bisa hidup di atasnya. Kita bisa berjalan dengan normal, kita bisa berjalan dengan santai. Kita bisa hidup di atasnya, mencari kerja, beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bumi yang diciptakan. Bagaimana mungkin kita hidup di atas bumi yang diciptakan, di bawah kolong langit yang diciptakan, kemudian kita tidak beriman kepada Allah? Tidak mungkin. Harusnya begitu. Karena bumi ini ciptaan Allah, langit ini ciptaan Allah, kita ini ciptaan Allah, pohon-pohon itu ciptaan Allah yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tasbih. Ya. Disodorkan terus bukti-bukti oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini beriman terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an, ketika menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun, hanya mengatakan kun jadi, fayakun, maka jadi. Jadi semudah itu. Ai idza arada an yakhluqa syai'an, yakni idza arada Allah an yakhruja syai'an minal adam ilal wujud, la yahtaju ila alatin wa fikrin wa muawanatin. Allah itu ketika menciptakan sesuatu dari Adam, dari yang tadinya tidak ada, ilal wujud, menjadi ada. Ya, jadi Adamnya ini pakai ain, Adam artinya tidak ada, ilal wujud, ya, kemudian mewujudkan sesuatu, la yahtaju ila alatin wa fikrin wa muawanatin, tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan pemikiran, tidak membutuhkan pertolongan, ya, ketika menciptakan sesuatu nggak pakai alat, kun payah, maka jadi. Bal yakunu lidzalika syai'un fayakun fi sa'atin bila tawaqqufin. Bahkan ketika bahkan dia mengatakan terhadap sesuatu itu kun, jadi, maka jadi fi sa'atin bila tawaqqufin, saat itu juga. Fal muradu min lafzi kun, maka yang dimaksud dengan lafaz kun, ya, makna al-ibda wa dzikra fi tafsiri at-taysir, laisal muradu minhu kalimat kun bal sur'atan. Ya. Terjadi dengan cepat. Ya. Jadi, maka jadi. Lalu kita kan bikin sesuatu itu pasti ada prosesnya. Ya. Kita bikin kue, masakan, itu kan pasti ada prosesnya.
kun fayakun. Ya. Fasubhanalladzi biyadihi, maka maha suci Allah alladzi biyadihi, yang di tangannya malakut kulli syai'in, kerajaan segala sesuatu, malakut ya, seisi dunia ini ada di genggaman Allah. Allah yang menguasai. Ya, makanya ketika longsor terjadi, banjir terjadi, kemudian gunung meletus, tanah retak, kemudian ada pergeseran, ya, ada sesar di Lembang atau sesar di Bandung dan lain sebagainya. Ya, itu atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika itu terjadi, musibah itu terjadi, ya, maka kita tinggal mengucapkan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini manusia, alam semesta ini, gunung-gunung, ya, itu semuanya milik Allah. Ya, dan kepada Allah nanti kita semua akan kembali. Ya. Falatu subhana ima kalimat tanzih wa ima kalimat ta'ajjub. Kata subhana itu bisa menjadi kalimat pensucian, bisa kalimat ta'ajjub, kagum. Ya, kita kalau kagum terhadap sesuatu maka ucapkan subhanallah. Ya, kagum terhadap penciptaan Allah maka ucapkan subhanallah. Kita lagi jalan-jalan ngelihat pemandangan yang indah maka ucapkan subhanallah, indahnya penciptaan Allah. Subhanallah khalaqta hadza batila. Ya, ketika kita menciptakan, melihat sesuatu yang aneh-aneh yang merupakan ciptaan Allah, maka kita mengucapkan subhana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya kau ya Allah, kau tidak menciptakan sesuatu itu dengan batil. Tidak ada ciptaan Allah itu yang salah, itu tidak ada. Semua ada hikmahnya, semua ada fungsinya. Ya. Wal malakut bimana al-malak al-mulk. Ya, malakut itu bermakna al-mulk, kerajaan, kekuasaan, sultanah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita nanti akan kembali. Ya, wa yaumal qiyamati kullum yarji'un ila Allah, dan pada hari kiamat semua mereka nanti akan kembali kepada Allah bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. Yajzuna in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Nanti begitu kembali kepada Allah, kalau dia baik kelakuannya ketika di dunia, maka kembalinya juga dengan keadaan baik. Ketika dia tidak baik di dunia, maka kembalinya juga tidak akan baik. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Wa ilaihi turja'un, hadza wa'dun lis-salihin. Dan kepada Allah kita akan kembali, ya, untuk orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Hadza wa'dun, ini janji Allah. Allah telah menjanjikan apa? Allah telah menjanjikan jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ciptakan surga untuk mereka yang taat kepada Allah. Itu janji. Ya. Wa wa'idun lizalimin wal asim, dan ancaman untuk orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Dengan apa dijanjikannya itu? Neraka jahanam, neraka yang berkobar-kobar. Na'udzubillah. Jadi buat orang-orang saleh, tempat kembalinya adalah surga. Bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ruya 'an Nabi alaihi salatu wasalam
Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakanlah ya untuk ahli-ahli kuburmu surat Yasin. Ya, maka alhamdulillah di masjid kita ini rutin ya setiap malam Jumat dibacakan surat Yasin. Ketika tahlilan dibacakan surat Yasin. Untuk apa? Mengikuti sabda Nabi. Iqra'u mautakum surat Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian ya kajian kita khatam pada hari ini ya, tafsir Yasin karya Syekh Nabi Zada. Mudah-mudahan ya kajian kita ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. وأفضل يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.